Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nazkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fash. Sa'ufassiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia, khususan arju minkum in wajadtum fiha khata'at. Kajian kita tentang jangan berdusta. Ciri-ciri orang munafik itu apabila berbicara dia berdusta, apabila dia dipercayai dia khianat, dan apabila dia berjanji dia mungkir janji. Itu dia yang disebut dengan ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berkata dusta, idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia janji dia mengingkari, menyalahi janji. Idza tumina khona, apabila dia dipercaya dia khianati. Masya Allah. Kita ambil yang pertama dulu. Jangan mengambil sikap orang munafik. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila berbicara dia dusta. Dusta, Masya Allah. Kemarin sudah kita pelajari yang dusta itu yang diboleh dalam 3 hal saja. Pertama, kalau menjadi spionasi di medan perang. Yang kedua, apabila ingin mendamaikan orang yang berselisih parah. Kemudian yang ketiga, untuk mendorong, memuji seseorang dengan pujian yang ringan. Itu sedikit ada semacam diplomasi. Itu yang 3 itu dia seperti dusta, tapi dia itu tidak dusta. Nah, ada kedustaan yang dalam bidang kitab yang dibongkar oleh Ustaz Saniwi, Masya Allah. Dan kami bongkar melalui kitab-kitab para ulama. Ini hanya secuil, dan ini yang akan kita bahas. Orang ini bersedia untuk berdiskusi dengan kami. Apabila Anda ingin berdiskusi dengan kami, tolong dipikir 2 juta kali dulu ya. Masya Allah. Nah, saya ulangi lagi, jangan berdusta. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. 1, idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia dusta, menyalahi janji atau ingkar. Apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khona, dan apabila dia dipercayai dia khianat. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kembali kepada yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia itu dusta. Tapi sekali lagi, ini dustanya bukan terjadi di Indonesia, atau setidak-tidaknya bukan di Sumatera, tapi terjadi di tempat lain di luar negeri atau di luar pulau Sumatera. Masya Allah. Sebelum Anda akan malu, nama komentator itu adalah Iwang Suaib. Sebenarnya ini sudah dulu kami tanggapi teman-teman. Kita tidak kenal ini karena ini di luar. Kalau saya di Sumatera, ya di Riau, tidak kenal dengan orang-orang ini. Tapi kenapa saya putar kaset ini? Karena ingin membuktikan bahwa itu ada, untuk mengingatkan bagi
bagi masyarakat yang di Sumatera. Jangan-jangan nanti mereka datang pula ke Sumatera, kita sudah tahu. Jadi kita bisa mengantisipasi. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang fisiknya tidak perlu datang ke tempat kita, tapi mungkin kasetnya beredar. Nah, kita sudah punya antisipasi dari awal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, kita lanjutkan. Tapi ternyata ada komentar dia yang saya belum baca, dan ini komentarnya. Saya siap debat sama Sani kalau ada yang bisa memfasilitasi. Tentukan waktu dan tempatnya. Insya Allah kami tak akan mundur dengan ajakan diskusimu. Gak usahlah ustadz-ustadz kami yang sudah jelas keilmuannya terjamin dari Timur Tengah. Masya Allah. Orang ini sangat membanggakan dan menyanjung tinggi. Bahkan dia itu sangat fanatik kepada sutat-sutat lulusan Timur Tengah, ya, atau yang kita sering sebut dengan Wahabi. Wawasan agamanya hanya bid'ah. Kalau memang orang ini, Iwang Sueb, memang benar-benar ingin berdiskusi dengan kami Saniye, itu kita tidak kenal itu siapa orangnya. Mungkin ini dari luar negeri atau dari luar Sumatera, kita tidak tahu. Kita hanya ingin mengambil maqasid, ambil inti-inti yang terdapat di dalamnya. Perdebatan itu kita tidak hiraukan, tapi inti yang diperdebatkan itu dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus tentang masalah ibadah, amaliyah, dan akidah kita sehari-hari yang tidak bisa kita tanggalkan dari keislaman kita. Allahu Akbar. Dan dia sampai mengatakan silakan tentukan waktu dan tempatnya. Wow. Jantan ya, Abang Jago. Abang Jago benar-benar siap ya berdiskusi. Sebelumnya saya katakan, Anda nggak perlu diskusi dengan kami. Jangankan Anda, semua sutat-sutat Wahabimu yang pernah kami bantah pernyataannya, takkan pernah berani berdiskusi dengan kami. Sebab apa? Nah, siapa sih kami itu? Itu adalah Ustadz Sani Uye dengan Ustadz Afandi asal Madura, dan mungkin dia sekarang ini berada di Madura. Tapi videonya sampai ke Sumatera pada hari ini dan banyak didengar, didiskusikan orang. Allahu Akbar. Sebab apa yang mereka sampaikan sungguh benar-benar merupakan kedustaan atau kebohongan di depan publik. Tak percaya? Silakan. Anda mau minta tempat dan waktu untuk ditentukan katanya ya. Kalau memang Anda niat silakan datang aja ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Desa Karangbong. Silakan datang. Lalu nanya kepada teman-teman santri, ada Sani Uye enggak? Insya Allah mereka kenal ya. Tanya aja, datang aja. Ya. Dan kita akan bahas ini. Ini semua bukti-bukti kebohongan daripada sutat Wahabi. Semua kebohongan dari sutat Anda itu sudah kami telusuri dan kami bongkar melalui kitab-kitab para ulama. Ini hanya secuil. Dan ini baru secuil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak menyebelah kemana-mana. Saya tidak cenderung kemana-mana, tapi saya ingin menimba ilmu dari mana-mana. Saya tidak fanatik ikut siapa-siapa, tetapi saya ingin menimba ilmu dari siapa saja. Ini Ustadz yang berbicara ini jauh lebih muda dari saya. Saya hampir 70 tahun sekarang, ini umur saya. Yang mereka ini paling-paling 27 tahun atau 37 tahun, terbalik dari umur saya. Tapi pernyataan mereka begitu menggetarkan,
ilmu-ilmu yang mereka sampaikan dulu saya hanya remang-remang waktu saya di pesantren menjadi tercerahkan begitu jelas. Maka rugi rasanya kalau tidak saya ulang-ulang kaji dan saya tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz ini. Terima kasih Ustadz Syani Uye. Ini yang akan kita bahas ketika Anda memang benar-benar niat berdiskusi dengan kami. Ayo, silakan datang aja, monggo. Pertama, ini saya sudah kasih kisi-kisi dulu ya, biar Anda tahu apa saja yang pernah kami bantah dari pernyataan sutat-sutat Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Pertama, kami urut Abu Haidar As-Sundawi. Dia menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah menentang keras, melarang orang ngaji di sisi kuburan. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um, ini kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Umnya jelas menganjurkan orang untuk ngaji di sisi kuburan, apalagi ulama-ulama Syafi'iyah. Ini pertama. Anda kalau memang berani diskusi, sebenarnya Anda itu siap untuk mempermalukan diri sendiri. Yang kedua, Haris Abu Naufal, dia mengatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menganggap bid'ah salaman setelah sholat asar atau bid'ah salaman setelah sholat subuh. Padahal kita tahu dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam yang dikarang oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam sendiri, ini kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ternyata Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan bahwa salaman setelah selesai sholat asar ataupun salaman setelah selesai sholat subuh merupakan hal yang boleh, bid'ah yang boleh. Ya, Masya Allah. Jadi ada bid'ah yang dibolehkan. Terlepas dari ungkapan dari para ustadz dari Madura, juga dari Jakarta, bahkan banyak yang dari Timur Tengah, saya ingin mengenang kembali buku yang beliau baca itu karangan Izzuddin. Jadi Izzuddin ini punya gelar sebagai Sultanul Ulama, penguasa para ulama. Kenapa? Karena dia sangat disegani oleh penguasa pada waktu itu. Sangat dihormati, sangat disegani Izzuddin ini. Nah, Izzuddin inilah yang membagi bid'ah itu kepada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram. Nah, apa bid'ah yang wajib itu? Oh, banyak yang beliau ungkapkan, terutama yang berkaitan dengan perbedaan tempat Rasulullah dengan perbedaan tempat umat Islam lain di seluruh dunia. Nah, dahulu 10 tahun yang lalu ketika saya membaca kitab Izzuddin ini, saya teringat perumpamaannya itu seperti khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia. Memang Izzuddin tidak menyebutkan itu langsung, khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia adalah bid'ah yang wajib, bid'ah tapi wajib. Tidak menyebutkan seperti itu. Tapi dari keterangan-keterangan kitabnya seperti itu, yang bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh dan haram. Nah, teringat yang wajib ini mendengarkan khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia itu kita wajib. Tapi kalau kita mendengarkan dalam bahasa Arab kita tidak mengerti. Karena itu orang Indonesia wajiblah berkhutbah Jumat di dalam bahasa Indonesia. Itu kesimpulan saya dari membaca buku Izzuddin. Kalau Anda mempunyai kesimpulan lain dari ketetapan bid'ah hasanah yang dibuat oleh Izzuddin, ya tidak apa-apa. Saya hanya mengungkapkan dari pengalaman saya dan ilmu saya yang terbatas. Semoga Allah meridai kita semua. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.